Selamat pagi, Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk datang kepada Allah kita. Kita akan masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan Penghibur kita Allah Roh Kudus hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Amin. Puji nama Tuhan, puji syukur patut kita naikkan di hadapan Tuhan Allah kita. Pagi ini kita kembali diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan untuk bisa beribadah kepadanya. Kita bisa hidup sampai pada saat ini, semuanya karena anugerahnya. Ku ada karena anugerahnya. Mari kita datang kepada Tuhan Allah kita. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu, buat
Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan berikan kasih dan rahmat Tuhan yang besar, sehingga kami bisa beribadah kepada Tuhan. Mohon Tuhan, Engkau menyucikan hati kami. Engkau melayakkan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami, memberkati pujian penyembahan kami, memberkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, sehingga kami beroleh sukacita yang dari Tuhan. Ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya kami serahkan ke dalam pimpinan dan pertolongan penyertaan yang dari Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau dalam setiap aktivitas kita, ketika kita bekerja, ketika kita bertutur kata, ataupun ketika kita bertindak, di sana kita memancarkan kebaikan Tuhan, kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Bersinarlah di tempat engkau berada. Jangan lalaikan waktu untuk bekerja, jangan tunggu sinar yang jauh. Hendaklah kau setia dalam kerja yang ada, sinar di tempat kau ada, sinar di tempat kau ada, sinar di tempat kau ada. Manusia dalam gelap menuju bahaya, bersinarlah di tempatmu. Jangan kau lalaikan waktu untuk bekerja, jangan tunggu sinar yang jauh. Hendaklah kau setia dalam kerja yang ada, sinar di tempat kau ada, sinar di tempat kau ada, sinar di tempat kau ada. Manusia dalam gelap menuju bahaya, bersinarlah di tempatmu. Sinar di tempat kau ada, sinar di tempat kau ada. Manusia dalam gelap menuju bahaya, bersinarlah di tempatmu. Sinar, sinar di tempat kau ada, sinar di tempat kau ada. Manusia dalam gelap menuju bahaya, bersinarlah di tempatmu. Tiba saatnya kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima berkat firman yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan pujian yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku,
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan karuniakan buat kami semua. Seluruh jemaat GP Kris Malang maupun juga orang-orang percaya dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau kuasai kami, biarlah firman Tuhan sebagai penuntun jalan kehidupan kami dan pelita dalam kehidupan kami, agar kami dituntunnya, sehingga ketika kami berada di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, kami tetap menjadi anak-anak kepunyaan Allah yang berarti bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan jemaat sekalian yang mendengarkannya. Kiranya Roh Kudus boleh bekerja di hati kami masing-masing, menerjemahkan firman-Mu, agar firman-Mu kami mengerti. Dan bukan hanya saja kami mengertinya, tapi kami mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicara kepada kami semua, demi nama Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini mari sama-sama kita membuka firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 sampai ayat yang 17. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat 17. Mari kita membacanya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itulah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja pada waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadahmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, mercusuar atau menara api atau menara angin adalah sebuah bangunan menara dengan sumber cahaya yang ada di puncaknya. Sudah ternyata ini untuk membantu navigasi kapal laut. Saudara, navigasi itu artinya pemandu arah kapal laut. Saudara, mercusuar ini berfungsi untuk memberikan cahaya, untuk memberikan peringatan kepada kapal yang sedang berlayar. Saudara, ternyata mercusuar ini sangat-sangat berfungsi bagi sebuah kapal laut yang sedang berlayar. Karena digunakan cahaya di puncak mercusuar itu akan memberikan peringatan untuk menandai daerah-daerah yang berbahaya. Misalnya ada karang laut dan daerah laut yang dangkal. Dengan bantuan mercusuar, cahaya yang ada di puncak mercusuar itu akan membantu kapal laut itu untuk tidak menghampiri daerah-daerah yang berbahaya ini. Sehingga nakoda kapal itu akan memimpin kapal itu, akan mengendarai kapal itu dengan baik, melewati daerah-daerah yang baik dan tidak berbahaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mercusuar sampai hari ini sangat dibutuhkan oleh manusia.
Sekalipun perkembangan zaman ini membuat mercusuar ini, bangunan ini semakin berkurang. Karena dengan bantuan GPS, maka orang tidak lagi bergantung kepada mercusuar ini. Sekalipun perkembangan teknologi begitu maju, tapi mercusuar ini sampai hari ini masih berfungsi dengan baik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan saudara dan saya? Tema kita hari ini berbicara tentang generasi yang bersinar. Bagaimana dengan saudara dan saya? Adakah kita pun juga masih bercahaya di tengah-tengah dunia yang bengkok ini? Dan tema ini saudara, tema yang sangat menarik, bahkan juga tema yang menantang saudara dan saya. Siapkah kita menjadi generasi yang bersinar? Siapkah kita menjadi generasi yang bercahaya? Saudara, ini adalah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang diselamatkan oleh Yesus. Karena sinar kemuliaan Allah, sinar kasih Allah sudah disampaikan oleh Yesus. Dan saudara dan saya sudah mengalaminya. Dan tinggal kesempatan ini, marilah kita menjadi media Allah. Marilah kita menjadi agen Allah. Marilah kita menjadi utusan Allah. Untuk menjadi generasi yang bercahaya, generasi yang bersinar bagi Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini tidak disampaikan kepada para filsuf, tidak disampaikan kepada seorang negarawan atau orang-orang penting, tetapi ini dipercayakan kepada saudara dan saya sebagai milik kepunyaannya. Seharusnya saudara dan saya bangga bahwa saudara dan saya diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi agen Kristus untuk bersinar bagi kemuliaan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudahkah kita menjadi generasi yang bersinar? Sudahkah kita menjadi generasi yang bercahaya bagi Kristus? Ataukah kita menjadi orang-orang yang lengah? Orang-orang yang biasa? Orang-orang yang acuh tak acuh, tidak mau peduli tentang tugas yang mulia ini. Bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini akan menuntun saudara dan saya untuk menjadi generasi Kristus yang bersinar di tengah-tengah dunia ini. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi, khususnya Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Paulus masih jemaat Filipi untuk bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Dan dilanjutkan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Bagaimana kita tetap mengerjakan keselamatan kita. Menjadi umat Allah yang dikehendaki oleh Allah. Dan saudara tahu, ketika surat ini ditulis oleh Paulus, dia bukan berada dalam keadaan yang baik. Dia dalam keadaan yang sangat mengancam jiwa dan nyawanya, bahkan tubuhnya. Karena dia di penjara. Tapi dengan sukacita dia menulis surat ini. Sehingga surat Filipi ini dikenal dengan surat sukacita Paulus. Sukacita di dalam Kristus. Dan dia menulisnya dan dia menyampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan saat ini pun juga firman Tuhan ini juga berbicara kepada saudara dan saya. Marilah kita di tengah-tengah generasi yang tidak menentu ini. Generasi yang kacau balau. Generasi yang penuh dengan segala kejahatan. Marilah kita menjadi agennya Tuhan. Menjadi generasi yang bersinar. Generasi yang bercahaya. Saudara, tentunya kita butuh kekuatan untuk menjadi generasi yang bercahaya. Kita pun perlu kekuatan ekstra, dan kekuatan ekstra itu bukan kita pelajari dari buku-buku yang berbobot sekalipun. Tapi kekuatan itu kita dapat hanya di dalam diri Yesus Kristus. Dialah sumber kekuatan itu.
Dan dialah yang akan menolong saya dan saudara untuk menjadi agen Kristus, generasi yang bersinar. Bapak, Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana saudara dan saya menjadi generasi yang bersinar? Kekuatan apa yang saudara butuh untuk menjadi generasi yang bersinar bagi kemuliaan Kristus? Saudara, yang pertama, marilah kita menjadi generasi yang taat mengerjakan keselamatan di dalam Kristus. Di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat 14, khususnya di dalam ayat 12, sana dimulai dengan kalimat, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi generasi yang bersinar, marilah sama-sama kita taat mengerjakan keselamatan kita di dalam Kristus. Saudara, kata kerjakan dalam bahasa Yunani, katergosomai, itu artinya menyelesaikannya. Saudara, ini tidak berbicara tentang bagaimana saudara berjuang untuk mendapatkan keselamatan di dalam Yesus. Karena keselamatan yang saudara miliki, saudara tidak punya andil di dalam mengerjakannya. Bahkan ini merupakan pemberian Allah. Ini merupakan grace untuk saudara dan saya. Dan Allah memberikannya dan Allah beranugerah untuk saudara dan saya. Dan tugasnya kita hari ini adalah mari kita menyelesaikannya dengan sempurna. Saudara, dalam menyelesaikannya ini butuh ketekunan dan butuh kesetiaan. Orang yang tekun menyelesaikan keselamatannya dan setia menyelesaikannya sampai akhir hidupnya, maka dialah yang akan menjadi generasi yang bersinar bagi Allah. Itulah sebabnya Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, bahwa pada waktu aku masih hadir dan sekarang aku tidak hadir, tetaplah menyelesaikanlah keselamatan yang kamu sudah terima dari Yesus. Saudara, Paulus ingin agar jemaat Filipi dan kita semua sebagai sebuah persekutuan Kristus, sebuah komunitas, harus benar-benar menunjukkan bahwa diri kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya dia berkata harus taat. Taat kepada Tuhan, takut dan gentar, artinya punya kita hormat kepada Tuhan kita. Jadi ketekunan, kesetiaan, ketaatan, takut dan gentar kepada Tuhan. Saudara, ini akan membantu saudara untuk menjadi orang Kristen yang tetap di dalam keselamatanmu dalam Kristus. Di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, saudara tidak akan mudah dipengaruhi oleh kondisi ini. Karena saudara sudah setia kepada Sang keselamatan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana dengan Bapak, Ibu dan saudara dan saya dalam menyelesaikan keselamatan kita dalam Kristus? Marilah kita konsisten menjadi orang-orang Kristen yang menjaga kesaksian hidup kita. Paulus katakan bahwa kita adalah surat-surat Kristus yang sedang dibaca oleh dunia. Mari kita jangan berpaling atau meninggalkan iman kita hanya oleh karena jabatan, hanya oleh karena wanita, hanya oleh karena keuangan, hanya oleh karena apapun bentuknya dalam dunia yang nilainya sementara, membuat kita menggantikan iman kita dengan sesuatu yang tidak berguna. Tetapi marilah kita dengan tekad yang sungguh-sungguh, mari kita menyelesaikannya dengan sempurna bersama dengan Yesus sampai bertemu dengan Yesus. Tetap bersandar pada pertolongan Tuhan. Membangun koneksi atau hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam kehidupanmu setiap hari dan percayalah kepadanya. Dialah penjamin hidupmu. Dan marilah kita juga memiliki tanggung jawab yang sama di tengah-tengah dunia ini. Seperti seorang yang menjaga mercusuar itu, kalau dia lalai, maka akan mendatangkan kecelakaan bagi sebuah kapal.
Tanggung jawab itu juga diberikan kepada kita, jangan sampai kita lengah. Dunia sedang membawa kita menuju kepada banyak kecelakaan yang ada. Jagalah kesehatan rohanimu, imanmu semakin teguh, dan kasihmu makin berkobar-kobar untuk Tuhan. Dan lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dengan hati yang sungguh-sungguh, saudara melakukannya. Disitulah saudara akan mampu menjadi generasi yang bersinar, taat, dan menyelesaikan keselamatanmu. Saudara, yang kedua adalah generasi yang teguh dalam kekudusan. Generasi yang teguh dalam kekudusan. Saudara, ini berbicara di dalam ayat yang ke-15. Ini berbicara tentang status kita di dalam dunia ini. Saudara bukan anak-anak dunia, tetapi saudara adalah anak-anak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya menjaga kekudusanmu, menjaga kemurnian hidupmu, itu merupakan tanda orang Kristen yang sejati. Itulah sebabnya Paulus katakan di dalam Roma 12 ayat yang ke-2a dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dan orang Kristen, kita punya pengaruh di dalam dunia ini karena kita milik Tuhan. Dan Tuhan katakan, jagalah kekudusan hidupmu. Karena Allah yang engkau sembah, Allah yang engkau imani adalah Allah yang kudus. Maka setiap orang harus menjaga kemurniannya agar Allah jangan dipermuliakan. Karena melalui diri kita, Bapa kita yang di sorga akan dipermuliakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita ketika kita menjaga kekudusan, mari kita menjadi orang yang membenci dosa, orang yang membenci hidup dalam kegelapan, dan orang yang membenci segala macam kejahatan, bahkan pengaruh-pengaruh dia yang menjatuhkan kita. Ayat yang ke-15 dikatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak, Ibu, dan saudara, disinilah ada tuntutan Tuhan bagi saudara dan saya untuk menjadi generasi yang teguh hidup dalam kekudusan. Saudara, tiada beraib. Seperti apa kita sebagai orang Kristen di dalam dunia ini? Tiada bernoda. Seperti apa orang Kristen bagi dirinya sendiri? Tiada bercela. Seperti apakah orang Kristen di hadapan Allah? Jadi kekudusan hidup dan kemurnian hidup di hadapan Allah sedang ditunggu, dan orang-orang dunia sedang melihat kita. Dan saudara dan saya pun juga dalam pengamatan dan pengawasan Kristus. Itulah sebabnya saudara dikasih oleh Tuhan. Orang berdosa kalau mencuri uang yang bukan miliknya. Atau orang yang bukan Kristen. Hal korupsi itu hal biasa. Ngomong khilaf, apalagi dibungkus lagi dengan agamanya, agama tertentu, dia taat beribadah, dia taat beragama, semua akan aman, bahkan mungkin cepat untuk dilupakan. Tapi kalau orang Kristen buat dosa, atau dia mencuri, atau dia korupsi, saudara, maaf, iman kita akan direndahkan. Kita akan terus dibicarakan, akan dipermalukan, bahkan akan dikatakan, oh katanya dia orang Kristen, tapi bagaimana kesaksian hidupnya? Bahkan mungkin kita akan dikutuk oleh dunia. Itulah sebabnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan mau saudara dan saya dipermalukan oleh dunia hanya karena keberdosaan yang kita pelihara dalam hidup kita. Tapi marilah kita menjadi generasi yang tetap di dalam kekudusan Allah. Itulah sebabnya firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus
hidup. Berbahagialah kita yang menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara, yang ketiga adalah generasi yang berpegang pada firman Tuhan di dalam ayat yang ke-17. Saudara, kira-kira apakah di dalam keluarga kita Tuhan menemukan kita membangun keluarga kita di dalam firman Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini anak-anak kita sedang diperhadapkan dengan dua pilihan. Lebih banyak menyukai firman Tuhan atau lebih banyak menyukai gadget. Masihkah pentingkah firman Tuhan di zaman ini? Saudara, ini adalah realita yang saudara dan saya hadapi hari ini. Perkembangan teknologi dunia digital ini membuat orang Kristen, bahkan generasi kita hari ini tidak menyukai firman Tuhan, bahkan mereka lebih asik dengan dunia digital mereka. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tidak waspada di sini, maka saudara, generasi kita yang akan datang, mereka tidak akan menjadi generasi yang taat dan mencintai firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita tetap membangun akan iman kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, sambil berpegang pada firman kehidupan. Dan saudara, dalam terjemahan NSAB, berpegang itu memberikan arti berpegang teguh, atau mempertahankan, atau bertahan. Jadi ketika saudara dan saya memilih untuk berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, itu artinya firman Tuhan itu akan tinggal tetap di dalam hati kita. Firman Tuhan itu akan membuat kita, mata kita bisa melihat dengan jelas keberadaan dunia ini. Sehingga generasi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anak kita sekalian, bahkan juga menantu, cucu, bahkan cicit kita akan memperhatikan hidupnya dengan baik. Dan mereka akan membangunnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Generasi yang teguh pada firman Allah, berpegang teguh dan bertahan pada firman kehidupan, yang menghidupinya, akan meneguhkannya. Dan dia tidak mudah goyah dan tidak mudah untuk dipengaruhi oleh arus dunia yang gelap ini. Bahkan dia akan tetap terkenal menjadi pengikut Yesus yang setia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berpegang teguh pada firman kehidupan adalah sukacita yang besar. Paulus katakan di dalam ayat-ayat selanjutnya ada 3 kali dia mengulangi sukacita. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sukacita di dalam kita hidup firman Tuhan itu tidak sia-sia. Tetap bersukacita walaupun keadaan tidak mendukung dan tidak baik bagi kita. Hal ini juga dialami oleh Paulus dengan teguh dan hidup dalam firman Tuhan, membuatnya untuk berlomba dalam perlombaan imannya. Bahkan dia tidak percuma berlomba. Dia tidak percuma bersusah-susah, karena Paulus yakin dan berpegang teguh pada firman kehidupan, dan dia akan bermegah pada hari Kristus. Dan saudara yang setia mengerjakannya, setia dan teguh kepada kebenaran firman Tuhan, kitalah yang akan bertahan sampai Yesus datang yang kedua kali untuk saudara dan saya. Sudahkah kita membangun kerohanian kita di dalam firman Tuhan? Sudahkah kita berpegang teguh pada firman Tuhan? Sudahkah firman Tuhan menjadi penuntun hidup kita? Saudara, Yohanes 15 ayat 7 firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku atau di dalam Yesus, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya.
tinggal di dalam firman dan firman tinggal di dalam diri kita, itu merupakan suatu berkat rohani, kekuatan yang luar biasa. Karena saudara dan saya akan bisa berjalan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah yang sudah kita siapkan untuk generasi kita yang akan datang? Khotbah Pendeta Lukas beberapa minggu yang lalu dia katakan, dia menyinggung harta kekayaan pun juga tidak bisa menjamin. Hari ini firman Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang teguh berpegang kepada firman Tuhan, mereka lah yang akan bertahan sampai Yesus datang. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah yang akan bertahan sampai bertemu dengan Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, masa pandemi COVID-19 ini memberikan keuntungan besar bagi keluarga kecil kami. Saudara, kami sekarang 2 kali saat teduh, pagi dan malam. Pagi jam 5 harus bangun pagi. Kami 5:30 bersekutu, berdoa, menyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Dan malam 8:30 sampai jam 9. Kami harus berjuang untuk generasi kami, kedua anak kami. Terkadang setelah mendengarkan firman Tuhan, istri saya menangis karena kelakuan anak-anak kami. Karena mereka masih kecil. Tapi kami terus berjuang karena apa yang kami lakukan, kami percaya bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami mendidik anak-anak kami bagaimana mereka mencintai doa, mencintai persekutuan, mencintai Tuhan, mencintai firman Allah. Karena itu adalah kekuatan rohani yang akan memampukan mereka untuk menjadi generasi yang bersinar di yang akan datang. Dan saya percaya saudara dan saya pun juga akan menjadi generasi yang bersinar bagi Tuhan karena hidup di dalam firman Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, marilah kita mengambil komitmen, kita belum terlambat. Marilah kita mulai dari keluarga kita di rumah. Bangunlah mesbah keluarga. Keluarga yang kuat dan hidup dalam iman yang benar, hidup dalam kekudusan, hidup dalam firman Tuhan, dan hidup di dalam doa bersekutu dengan Tuhan, dia akan menjadi generasi yang bersinar dan bercahaya bagi Kristus. Ayo, marilah kita berkomitmen untuk menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang bersinar, keluarga yang bercahaya bagi kemuliaan Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar. Kami menyadari kami lemah dan kami banyak keterbatasan untuk menjadi generasi yang bersinar, generasi yang bercahaya bagi kemuliaan Tuhan. Tapi dengan bantuan firman-Mu yang kami sudah renungkan dan Roh Kudus-Mu bekerja menerjemahkannya, kami percaya ke depan kami akan siap. Kami akan mampu menjadi generasi yang bersinar bagi kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah dunia melihat kami bangga karena kami menjadi pengikut Kristus yang setia. Dalam nama Yesus berkati kami semua. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan atau kolekte, dapat transfer melalui rekening BCA 0113221311
atas nama Gereja Persekutuan Kristen Malang. Atau bisa dimasukkan ke kotak persembahan. Adapun kotak persembahan tersebut kami siapkan di depan pintu utama ruang ibadah di gereja setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 9 hingga pukul 12. Dan bagi jemaat yang kesulitan untuk memberikan persembahan lewat keduanya, jemaat bisa menghubungi majelis untuk diambil dan dikumpulkan di bendahara majelis gereja. Terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan serta pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang bersyafaat berdoa bagi gereja dan jemaat kami. Mari Tuhan Engkau menolong dan melawat kami. Mereka yang sedang bergumul karena sakit, mari Tuhan Engkau pulihkan dan sembuhkan kami. Mereka yang bergumul karena kesulitan pekerjaan, bergumul oleh karena ekonomi, bergumul karena keuangan, mari Tuhan Engkau memulihkan akan pekerjaan ekonomi mereka. Mereka yang bergumul karena iman mereka, mereka yang sudah mulai jauh dari Tuhan, mari Engkau kiranya tolong mereka, Engkau lawat iman mereka, Engkau kuatkan iman mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah kami yang menyelamatkan kami dan juga keluarga kami. Pagi ini Tuhan kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa bagi Ibu Go Syoklan dan juga bagi Ibu Christine Gustinia. Mari Tuhan dengan bertambahnya usia, Tuhan akan menolong mereka dan memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka dan iman mereka. Pagi hari ini ya Tuhan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya dalam mengatasi masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan mari Engkau menolong pemerintah kami, tim medis agar dapat bekerja secara maksimal. Dan Tuhan yang akan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami juga bersyukur karena Tuhan izinkan kami memberikan persembahan bagi Tuhan. Kiranya persembahan ini berguna bagi pekerjaan Tuhan. Dan pada akhirnya kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, menaikkan terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih setia-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus,
Kiranya berkat Allah Tritunggal memberkati kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ucapkan shalom. Selamat pagi. Terima kasih hari ini kita masih bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kiranya lewat ibadah kita hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita tetap semangat bersama dengan Tuhan, dan pada akhirnya kami genap hamba Tuhan dan Majelis Gereja Persekutuan Kristen Malang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus bersama dengan kita. Immanuel.